Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian, yaitu bagaimana cara merencanakan tampilan sebuah produk. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini. Ini jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel Bimbel Demos. Yang pertama adalah kalian bisa klik like di situ. Kemudian kalian bisa subscribe dan jangan lupa untuk selalu mengklik tombol lonceng semuanya. Pada kesempatan kali ini, dalam mata pelajaran penataan produk, saya akan memberikan sebuah materi kepada kalian, yaitu bagaimana cara membuat sebuah perencanaan penampilan produk. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana merancang desain toko. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu kata desain. Desain adalah kata baru yang diindonesiakan dari bahasa Inggris, yaitu design. Sebetulnya, kata rancang atau merancang adalah terjemahan yang dapat digunakan. Namun, dalam perkembangannya, kata desain menggeser makna kata rancang karena kata tersebut tidak dapat mewadahi kegiatan, keilmuan, keluasan, dan pamor profesi atau kompetensi desainer. Selanjutnya, fungsi desain toko. Adapun fungsi dari desain toko yang pertama adalah menciptakan citra toko, yaitu penampilan luar atau eksterior, pemilihan nama atau logo, pemilihan warna atau karakter. Yang kedua adalah memberikan fleksibilitas yang maksimal. Peralatan-peralatan toko yang dipergunakan hendaknya cukup fleksibel sehingga memungkinkan diadakan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah memudahkan pemeliharaan toko. Agar toko tetap bersih dan menarik, perlu dipikirkan cara pemeliharaannya dengan usaha yang minimal. Yang keempat adalah mendukung pengamanan toko. Desain toko harus mendukung pengamanan toko dari pencurian, kemungkinan oleh pembeli maupun karyawan. Selanjutnya adalah memberikan kenyamanan berbelanja. Harus memberikan kemudahan bagi pembeli yang masuk dari keluar toko, dapat mengundang orang untuk berani masuk ke dalam toko. Selanjutnya adalah bagian dalam toko atau general interior. Elemen-elemennya yaitu pertama, flooring atau pemilihan lantai. Penentuan jenis lantai atau kayu ataupun keramik, desain dan warna lantai sangatlah penting karena konsumen dapat mengembangkan persepsi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat. Yang kedua adalah colors dan lighting, pewarnaan dan pencahayaan. Tata cahaya yang baik mempunyai kualitas dan warna yang dapat membuat produk-produk yang ditawarkan terlihat lebih menarik dan kadang berbeda dengan keadaan aslinya. Yang ketiga adalah fitur atau perabot toko. Pemilihan dan cara penyusunan peralatan penunjang membutuhkan perhatian lebih, ketelitian dan harus dilakukan dengan cara yang benar agar dapat hasil sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan barang-barang Selanjutnya yang keempat adalah temperatur atau suhu. Pengelolaan toko harus sesuai dengan memperhatikan suhu ruangan toko agar selalu
dalam kondisi yang nyaman bagi pengunjung. Selanjutnya adalah width of a slice atau jarak antara. Jarak antara barang diatur dengan maksud agar tercapai space yang cukup sehingga lalu lintas di dalam toko lancar serta terciptanya suatu kenyamanan bagi pengunjung. Selanjutnya adalah dead areas. Area khusus atau area mati adalah ruangan di dalam toko di mana display yang dinormal tidak bisa diterapkan karena akan terasa janggal, misalnya pintu masuk, toilet, dan sudut ruangan. Selanjutnya adalah personel atau karyawan. Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan menarik, dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai produk yang dijual akan meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas konsumen. Yang kedelapan adalah merchandise atau variasi produk. Pengelolaan toko harus memutuskan mengenai variasi, warna, ukuran, kualitas, lebar, dan kedalaman produk yang akan dijual. Yang kesembilan adalah price atau harga. Label harga merupakan salah satu informasi penting yang menentukan membeli atau tidak bagi konsumen. Selanjutnya adalah cleanliness atau kebersihan. Kebersihan menjadi salah satu faktor utama pemilihan lokasi berbelanja dan loyalitas dari konsumen. Selanjutnya adalah bagian luar toko atau eksterior. Storefront atau bagian depan toko. Bagian depan toko meliputi kombinasi dari marquee, pintu masuk, dan konstruksi gedung. Storefront harus mencerminkan keunikan, kemantapan, kekokohan, atau hal-hal lain sesuai dengan citra toko tersebut. Selanjutnya adalah marquee atau papan nama dan logo. Adalah suatu tanda yang digunakan untuk memajang nama atau logo suatu toko. Marquee dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, penulisan huruf, atau penggunaan lampu. Marquee dapat terdiri dari nama saja, logo saja, atau kombinasi slogan dan informasi mengenai toko. Selanjutnya adalah entrance atau pintu masuk. Pintu masuk harus dirancang dan disesuaikan dengan karakteristik toko. Hal ini dimaksudkan agar berawal dari pintu masuk sudah mampu menarik minat konsumen. Selanjutnya adalah tata letak atau layout. Adapun jenis-jenis dari tata layout, yang pertama adalah tata letak lurus atau gradient layout. Pola lurus banyak digunakan di minimarket, supermarket, hypermarket. Kelebihannya adalah memiliki tingkat efisiensi tinggi, lebih banyak menampung barang yang dipamerkan,
dan mempermudah konsumen untuk menghemat waktu belanja. Nah, bisa terlihat di samping adalah salah satu contoh layout lurus atau gradient layout. Nah, ini biasanya bisa kalian lihat di minimarket atau supermarket maupun hypermarket. Selanjutnya adalah tata letak bebas atau free flow layout. Pola bebas ini banyak digunakan di gerai besar seperti department store. Nah, seperti gambar di samping, pola bebas sering digunakan di department store yang memiliki beberapa stand yang memang secara spesifik itu dibagi berdasarkan variasi, kemudian pengelompokan berdasarkan pakaian atau mungkin berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, atau mungkin berdasarkan usia, bisa stand untuk bayi. Kemudian yang selanjutnya adalah nih, tata letak butik atau butik layout. Bisa terlihat di samping bahwa ini adalah tata letak untuk butik, memang agak sedikit berbeda dengan tampilan yang lain. Nah, di setiap sudut displaynya itu memiliki beberapa pengelompokan yang spesialis dibandingkan dengan tata letak yang lain. Kemudian yang keempat adalah tata letak arus penuntun atau guided shopper flow. Tata letak ini dilakukan karena konsumen diharuskan mengikuti jalan yang diciptakan oleh toko, sehingga menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Namun, keuntungan menggunakan tata letak ini adalah pelanggan mendapatkan beraneka ragam suguhan produk dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah pola kerja penataan produk. Yang pertama adalah visual impact. Visual impact meliputi pusat perhatian, cahaya serta kebersihan dan kerapian. Dalam pengaturan cahaya yang harus diperhatikan adalah warna lampu. Warna yang digunakan harus warna yang natural dan tidak membohongi pengunjung yang dapat mengubah warna barang. Jenis lampu yang baik adalah halogen karena warnanya tidak menyebar, sehingga setiap area display terlihat dengan jelas oleh konsumen dan menjadi pusat perhatian serta membangkitkan minat konsumen. Tentu saja ini ditunjang oleh kebersihan dan kerapian dari penyusunan produk tersebut. Selanjutnya adalah visual balance. Visual balance sangat dipengaruhi oleh warna, latar belakang, dan keseimbangan ukuran produk. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah susunan warna dari warna tua ke muda dan warna terang disimpan di ujung. Latar belakang ini tidak boleh mendominasi daya tarik barang yang ditampilkan. Kemudian yang ketiga, produk yang sama dengan ukuran berbeda disusun di rak di atas maupun di bawahnya secara pengumpulan vertikal. Yang keempat adalah produk yang sama dengan ukuran yang berbeda disusun bersebelahan pada suatu rak dengan ukuran lebih kecil ke arah kiri, sedangkan ukuran yang lebih besar ke arah kanan.
Kemudian yang ketiga itu adalah posisi atau product facing. Letak barang harus menghadap ke pelanggan dengan persediaan yang ada disusun di belakangnya sekitar 36% posisi barang yang menghadap ke pelanggan. Selanjutnya adalah tipe penataan produk. Yang pertama adalah sampling display. Barang-barang dipajang untuk contoh, umumnya produk makanan untuk dicicipi. Selanjutnya adalah temp display. Yaitu barang-barang yang dipajang yang dipromosikan sekelompok produk pada satu masa atau event. Selanjutnya adalah showcase display. Barang-barang dipajang di lemari kaca. Selanjutnya adalah floor display. Yaitu barang-barang yang dipajang di lantai. Nah, seperti gambar tersebut bisa kita lihat itu adalah salah satu contoh dari floor display. Yang kelima adalah wall display. Barang-barang dipajang menggunakan alat bantu berupa gantungan yang ditempel pada dinding. Selanjutnya adalah merchandising mix display. Cara display dengan maksud menawarkan produk lain kepada konsumen yang berhubungan dengan produk yang baru dibelinya. Kemudian yang ketujuh adalah end display. End display merupakan penempatan display barang berada di ujung gondola. Selanjutnya adalah special display. Cara display barang secara khusus.
Kemudian island display. Penempatan display yang dilakukan terpisah untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya adalah cut case display. Cara display tanpa gondola tetapi menggunakan kotak atau kardus. Selanjutnya adalah jamlet display. Yaitu penempatan display barang secara sembarangan dan berkumpul. Selanjutnya adalah basket display. Yaitu metode display dengan menggunakan bentuk keranjang. Kemudian ada giant display. Yaitu metode display yang dilakukan untuk produk yang pemajangan banyak. Kemudian ada circular display. Yaitu metode display dengan menggunakan display stand berbentuk bulat. Demikianlah materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memanfaatkannya dan selamat untuk praktek di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.